Gunung Inerie, ketinggian 2245 mdpl. Kita memulai perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota menuju kaki Gunung Inerie. Gunung Inerie terletak di Kabupaten Ngada, Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Gunung Inerie sering disebut Gunung Ibu yang cantik. Ya, cantik seperti aku di antara 4 laki-laki lain yang tergabung dalam pendakian ini. Selain itu, Gunung Inerie juga disebut piramida alam karena bentuknya yang kerucut hampir menyerupai piramida di Mesir. Oh iya, Gunung Inerie belum memiliki base camp pendakian seperti gunung-gunung yang pernah saya daki sebelumnya. Setelah merapikan semua packingan kami melanjutkan perjalanan. Di awal pendakian jalanan terasa biasa saja. Belum ada lelah yang terasa di setiap langkahnya. Ya, seperti pendakian saya yang sebelum-sebelumnya, saya emang lebih senang kalau mendaki hanya perempuan sendirian. Pendakian kali ini saya ditemani oleh Bang Ale, Bang Erik, Ade Ebi, dan Doni Pimet, partner perjalanan saya selama di Flores kali ini. Oh iya, sedikit cerita. Gunung Inerie adalah gunung yang saya impi-impikan dari 2 tahun yang lalu. Dari sebelum pandemi, saya sudah menghubungi Bang Ale untuk ingin mendaki gunung ini. Tapi sayangnya kondisi tidak bisa memaksakan saya untuk berada di gunung ini. Sama seperti jodoh, kita nggak tahu kapan jodoh kita akan datang dan dengan siapa kita akan berjodoh. Setelah melewati jalur yang dominan berbatuan, kami sampai pada pembukaan yang sebenarnya. Ya, inilah jalur-jalur dengan kemiringan yang semakin tajam. Wah, melelahkan sekali memang. Tapi di saat kami membalikkan badan, keindahan alam yang setimpal dengan perjalanan ini. Belum sampai rasanya di batas vegetasi. Sudah seindah ini apalagi di puncaknya. Jadi semangat untuk melewati jalur-jalur yang terjal ini. Kami memulai pendakian sekitar jam 3 sore. Belum puas rasanya menikmati pemandangan yang barusan hilang ditutup kabut. Ternyata hari semakin sore. Kami harus berjalan lebih cepat lagi agar tidak sampai kemalaman di tempat camp. Semakin jauh perjalanan yang kami tempuh, ternyata semakin sulit trek yang kita lalui. Jalur Gunung Inerie ini lebih dominan ke batu-batu. Ya, tahu saja, kalau hujan pasti licin toh. Dan akhirnya kami harus melewati jalur-jalur ini dengan sangat hati-hati sekali, kalau tidak bisa jatuh. Tapi kalau jatuh hati mungkin lebih menyenangkan kalau disambut dengan baik. Tapi kalau hatinya cuma jatuhnya bertepuk sebelah tangan, sama saja toh, menyakitkan juga. Hehe. Sudah hampir 1 jam kita berjalan dan kita sudah melewati batas vegetasi. Wow, ternyata cuacanya malu-malu. Kadang kabut, kadang enggak. Jadinya pemandangan kota Bajawa dari ketinggian Gunung Inerie cukup memuaskan. Kami bisa menikmatinya dengan baik. Lihatlah, indah banget bukan pemandangannya? Dari atas sini saja kita bisa melihat keindahan Gunung Inelika dan Gunung Ibu Lobo. Tentunya kita juga bisa melihat desa adat Bena dari ketinggian ini. Ya, kabut lagi. Ayo kita nikmati lagi perjalanan yang masih 2 jam ini.
kata Pimen, di saat kita istirahat, kita butuh sebat. Kalau nggak sebat, kita nggak bisa ngecas tenaga. Yang ada semakin melelahkan. Jadi harus sebat, jangan lupa cemilannya. Tidak serasa, hari semakin sore, kami kebanyakan istirahat, kebanyakan take video dan kebanyakan foto-foto. Karena takut besok kabut lagi, kami tidak bisa menikmati pemandangan yang seindah perjalanan pertama ini. Tuh kan, benar saja, karena kebanyakan istirahat dan foto-foto, kami baru sampai jam 8 malam di tempat ngecamp. Sedikit saya jelaskan di sini, banyak pendaki yang tidak tahu bahwa mendaki Gunung Inerie tidak perlu dengan tektok. Kita bisa ngecamp, posisi tempat campnya ada di antara puncak Bayangan di sebelah kiri, sekitar 30 meter dari patung Bunda Maria yang ada di goa itu. Malam pun semakin dingin dan larut. Kami menghabiskan waktu dengan membakar ayam untuk persiapan makan malam dan sarapan pagi tentunya. Dan kami akan mengakhiri malam dengan istirahat. Sedikit perbincangan malam ini. Ini mah masa aja masih di video-videoin. Masa aja di video. Ayamnya belum. Mantap pokoknya toh. Begini lah kalau saya gram. Sambal tomat buat ayam bakar. Jadi kalau misalnya muda kami los kau kami nafas tua itu. This is sambal. Sambalnya nggak jelas. Ternyata malam ini sangat indah. Bulannya terang sekali dan juga banyak bintang. Tapi tetap saja dingin banget. Karena kota Bajawa sendiri kan sudah terkenal dengan kota dingin. Apalagi berada di puncak gunungnya. Sedangkan di kotanya aja sedingin itu. Tapi sedingin-dinginnya kota dan sedingin-dinginnya gunung masih bisa kita atasi. Masih banyak cara kok untuk saling menghangatkan. Daripada dinginnya sikap kamu, membuat runtuh semua harapan-harapan yang sudah kita tata rapi. Mimpi-mimpi yang tadinya seharusnya kita bangun, akhirnya menjadi asing karena kita sudah tidak lagi saling menyapa. Kok jadi curhat sih? Jam 10 malam, kami melanjutkan istirahat dan mempunyai planning. Bangun jam 5 pagi untuk summit. Oke, kita lihat aja ya esok paginya. Apakah benar kami akan bangun jam 5 pagi? Atau molor? Biasa manusia. Dan pagi pun menyapa kami tanpa matahari. Benar saja, akhirnya kami summit jam 10 pagi. Bukan ketiduran ataupun jam waktu Indonesia bagian ngaret ya. Hanya saja cuaca alam di pagi itu badai dan kabut. Percuma rasanya jika kami bangun dan melakukan perjalanan. Akan lebih baik kami tarik sleeping bag dan tidur kembali. 2 tahun yang lalu saya melihat postingan seseorang di Instagram. Wow, bagus sekali pemandangan dari puncak Inerie. Dan kali ini saya pasrah karena saya mendaki di saat musim hujan. Jadi, apapun yang terjadi di atas itulah rezeki saya. Setelah membereskan semua tenda-tenda, akhirnya kami menuju puncak. Saya pesimis sekali. Rasanya tidak mungkin saya akan mendapatkan pemandangan sebagus apa yang pernah saya lihat di internet 2 tahun yang lalu. Tapi saya yakin apapun yang saya dapatkan itu pasti sudah diatur sama Tuhan. Kalaupun nanti saya tidak bisa mendapatkan pemandangan yang begitu bagus seperti yang saya lihat di internet, mungkin saya akan kembali lagi ke sini. Tapi alhamdulillahnya pemandangannya cukup memuaskan untuk saya yang berharap lebih.
Sebelum menuju puncak, tentunya kami harus menyimpan semua keril-keril kami dulu di puncak Bayangan. Tidak mungkin kita membawa keril ke puncak Gunung Inerie yang jalurnya ternyata lebih susah daripada sebelumnya. Harus merangkak ternyata. Tapi luar biasa. Tidak ada penyesalan apapun yang terjadi dalam hidup saya ketika saya mendaki Gunung Inerie ini. Bahkan saya akan tetap kembali lagi ke sini. Dan sudah saya planningkan itu. Dan yeay, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, dari jam 10 pagi kami juga sampai di puncak Gunung Inerie. Puncak gunung impianku. Juga impian seluruh pendaki di Indonesia ini. Selamat Isa atas pencapaiannya. Jangan lupa bersyukur. Wah, tidak berasa 2 jam kami menghabiskan waktu di puncak Inerie. Hari semakin siang dan kabut. Kami harus kembali turun sebelum sore. Saya pikir perjalanan turun akan lebih mudah, ternyata jauh lebih sulit daripada perjalanan naik. Ya, benar saja, dengan kebiringan Gunung Inerie, kita harus sangat berhati-hati, apalagi cuaca saat kami turun juga kabut. Setelah sampai di puncak Bayangan, kami kembali membereskan semua tas-tas kami. Ya, syukurnya nggak hilang. Nggak mungkin hilang. Sedangkan di gunung itu cuma ada kita berlima kok. Tapi biasa-biasanya sih jarang hilang. Karena semua pendaki-pendaki itu pasti tahulah ini punya temannya.
Hal yang paling menyenangkan dari perjalanan turun adalah jalur pasir merah. Jalur ini berbeda dengan jalur saat kami trekking. Yang tadinya jalur batu-batu yang cadas, sekarang jalur pasir layaknya Semeru dan Rinjani. Ternyata lebih berat ini pas turunnya, walaupun lebih cepat 2 jam sih. Tapi jalur pasir yang ada di Gunung Inerie ini tidak semata kaki, tapi sampai betis. Wow, berkali-kali saya harus jatuh di gunung ini. Kabut yang semakin tebal membuat kami semakin hati-hati sekali. Selain cuaca yang tambah dingin, jarak pandang pun semakin tidak jelas. Berkali-kali saya harus perosotan dan jatuh di trek ini. Lucu sekali memang, dan akhirnya mencari aman tapi membahayakan diri saya. Saya memilih untuk perosotan saja. Jangan ditiru ya teman-teman. Tidak baik perosotan di gunung. Dari tadi di atas video terus nih. Nggak lepas-lepas. Angin.
Semua teman-teman saya di pendakian ini juga ikut-ikutan perosotan. Mungkin dia lihat lebih cepat dan lebih seru kali ya, biar bisa ketawa-ketawa untuk menghilangkan semua rasa capek. Sama saja seperti masa kecil kurang bahagia. Padahal mah mereka semua sudah bapak-bapak, tapi asik juga loh. Kami ketagihan sampai celanaku bolong. Seperti inilah tingkah bodoh kami saat melakukan perosotan. Seperti anak-anak saja. Tasku lama-lama sobek nih. Pegel kaki kok gini terus. Pegel kaki. Tak sobek kayak gini. Sobek lama-lama tas. Inere gokil guys. 4 tahun akhirnya ganti sepatu gara-gara Inere. Luar biasa. Lupa pakai sunblock, muka hancur. Hancur bagaimana Kakanda? Kakanda kuat menjalani hidup setelah ini. Astaga. Iya pakai gaiter, lupa pakai gaiter. Iya, luar biasa. 4 tahun nggak pernah ganti sepatu dan sekarang harus ganti sepatu guys.